Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sylvia Himatul Alia, nomor induk mahasiswa 202053067. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan membahas tentang akun dan manfaatnya. Yang pertama, pengertian akun. Akun di sini diartikan sebagai suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva hutang, modal, penghasilan, dan beban. Kemudian akun di sini berbentuk akun T. Nama perkiraan, kemudian yang di sebelah sisi kiri ada sisi debit, dan di sisi kanan ada sisi kredit. Kemudian akun dua kolom. Kolom yang sebelah kiri terdapat kolom debit, dan yang sebelah kanan terdapat kolom kredit. Lanjut, akun 4 kolom. Seperti biasa, di sini terdapat di sisi kiri terdapat kolom debit, dan di sisi kanan terdapat kolom kredit. Tambahannya ada saldo. Saldo sebelah kiri ada saldo dari debit, dan yang sebelah kanan ada saldo dari kredit. Lanjut. Pengelompokan akun. Akun-akun neraca atau biasa disebut juga akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca, seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Lalu ada akun-akun laba rugi atau biasa disebut juga akun nominal, mempunyai arti yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Laporan rugi laba di sini didapatkan dari akun pendapatan dikurangi akun beban. Akun beban ini bisa seperti beban kebersihan, gaji, sewa tempat, dan lain-lain. Kemudian ada buku besar. Buku besar ini dibagi menjadi ada akun real dan akun nominal. Akun real ini ada akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Sedangkan yang akun nominal terdapat akun pendapatan dan akun beban. Lanjut, pedoman pengisian akun. Aktiva. Di sini defaultnya berada di sisi kiri atau di sisi debit. Lalu hutangnya defaultnya berada di sisi kanan atau sisi kredit. Modal defaultnya berada di sisi kanan atau sisi kredit. Kemudian penjualan defaultnya juga berada di sisi kanan atau sisi kredit. Lalu ada beban, defaultnya berada di sisi kiri atau sisi debit. Kemudian ada brief atau penarikan uang pribadi, defaultnya berada di sisi kiri atau di sisi debit. Lanjut, buku besar. Buku besar di sini memiliki arti kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Buku besar ini kelanjutan dari jurnal umum. Setelah membuat buku besar ini, kemudian dilanjutkan dengan neraca percobaan atau neraca saldo. Nah, neraca saldo atau neraca percobaan ini memiliki arti suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar, seperti saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Suatu periode akuntansi tertentu tersebut bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian setelah membuat neraca saldo atau neraca percobaan, kemudian kita membuat laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Lanjut. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Laporan perubahan modal seperti modal harta, pribadi, hutang, dan lain-lain. Lalu di sini ada neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Nah, neraca ini isinya akun real dan akun nominal pada sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Lanjut. Di sini ada contoh laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan didapatkan sekian, kemudian ada beban operasional. Beban operasional ini meliputi beban promosi, beban listrik dan telepon, dan beban gaji karyawan. Nah, beban operasional total ini didapatkan dari ketiga beban promosi, beban listrik dan telepon, dan gaji karyawan ini. Kemudian ada laba kotor sebelum pajak. Laba kotor sebelum pajak ini didapatkan dari pendapatan dikurangi oleh beban operasional total, lalu membentuk atau mendapatkan hasil dari laba kotor sebelum pajak. Nah, lanjut. Ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini ada modal awal periode didapatkan sekian. Kemudian mendapatkan tambahan modal laba usaha periode berjalan didapatkan sekian. Kemudian ditarik untuk keperluan pribadinya sekian, mendapatkan sekian. Modal akhir yang didapatkan ini adalah hasil dari modal awal periode dan dikurangi oleh total dari laba usaha periode berjalan dan prive atau penarikan uang pribadi. Lanjut. Di sini ada contoh dari neraca. Yang di sebelah kiri ada aktiva lancar, terdapat kas dan bank, piutang dagang, perlengkapan kantor, dan ada aktiva tetap, yakni peralatan kantor, kendaraan, bangunan, dan tanah. Didapatkan total aktivanya sekian. Yang di sebelah kanan atau di sisi kanan terdapat hutang jangka pendek, yakni hutang usaha, dan hutang jangka panjang, yakni hutang bank dan modal pemilik. Didapatkan total pasifanya sekian. Laba di sini didapatkan dari total aktiva dikurangi total pasifa. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Contoh dari laporan arus kas ini, pada saldo kas awal periode terdapat sekian. Saldo kas masuknya sekian. Saldo kas awalnya sekian, maaf. Kemudian arus kas masuknya ada penerimaan piutang, penerimaan penjualan tunai, penerimaan pendapatan bunga, dan macam-macam kas masuk. Jumlah kas masuknya didapatkan sekian. Jumlah kas masuk ini
Nah, jumlah kas masuk ini didapatkan dari saldo kas awal periode ditambah dengan arus kas masuk. Nah, ada arus kas keluar. Arus kas keluar ini meliputi pembelian tunai, pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang bank, dan macam-macam kas keluar. Arus kas keluar ini berarti kasnya berkurang. Lalu didapatkan jumlah kas keluarnya sekian. Di sini ada saldo kas akhir periodenya didapatkan sekian. Saldo kas akhir periode ini didapatkan dari jumlah kas masuk dikurangi dengan jumlah kas keluar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.